perdana, single perdana Raja King pada sore hari ini, ya luar biasa. Karena ini semuanya orang sini, ya. Kalau di WhatsApp bilang, Insya Allah panggil. Tapi begitu muncul, wah lega, happy, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman media yang telah hadir. Itu sebagai wujud support kepada apa yang kami lakukan pada sore hari ini, yaitu agar launching single perdana lagu Raja berjudul Forever ini bisa semakin banyak diketahui oleh masyarakat. Mana tahu dengan single ini akan ada karya-karya baru lainnya yang akan dilahirkan oleh Raja, karena semuanya kan tergantung respon pasar ini. Kalau pasar nggak respon ya pensiun lah, ya umur 17 tahun ya pensiun. Tapi kalau responnya oke, ya pasti mudah-mudahan akan terus berkarya. Karena kreativitas kalau tidak juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, pasti akhirnya jadi kering kreativitas. Kan begitu ya. Jadi itu juga lah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh rekan-rekan aksi. Ada senior saya Prof. Agus, kami berdua yang terus mengawal agar hak daripada komposer, hak terkait intelektualnya tetap terjaga sebagaimana seharusnya. Ya, teman media sekali lagi terima kasih. Ya, dan tentunya nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang juga ikut hadir, teman-temannya Raja, teman-temannya saya, tim kantor saya, teman-temannya istri saya, dan tentunya keluarga. Jadi ini bagi kami adalah wujud atas support doa yang diberikan kepada kami, meskipun tidak dalam rangka untuk pileg dan pilpres ya, tapi dalam dukungan yang lain. Saya sangat berbahagia. Semoga kebaikan, keringanan langkah dari para teman-teman media, teman-teman aksi, keluarga semuanya itu akan dibalaskan oleh Tuhan. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang Winola, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong dukungannya. Bang Winola ternyata memang tidak bisa jauh-jauh dari dunia musik ya. Selama ini membantu teman-teman di industri musik dan juga teman-teman di dunia entertainment. Dan ternyata anaknya sekarang menjadi musisi. Sami hari ini Bang. Itu ya. Iya dong. Baru satu belum sah. Oh gitu ya. Kalau udah banyak kayak Anji, kayak Badai, baru sah. Kayak Vicky. Oke. Masih satu. Iya. Kita dapat. Oke. Ibu Enti, ada yang mau disampaikan sebagai eksekutif produser sekaligus mami dari Raja King? Boleh ditambahkan keterangan dari Bang Winola? Sudah lengkap sih ya. Dari bapaknya. Seperti apa waktu tahu anaknya bilang mau bikin single? Ya mendukung aja. Sebagai orang tua kan harus mendukung apa yang dicita-citakan itu. Dan kita berdua sudah sepakat ya, setiap anak itu jenius di bidangnya masing-masing. Dan kita berdua percaya Raja King mungkin jeniusnya di musik. Jadi ya kita dukung dengan membantu meriliskan singlenya. Jadi semoga lebih serius ya, bahkan sama saya ayam, uang mami dari udah harus banyak loh. Biayanya. Oke, jadi tepuk tangan dulu dong nih mami, dukungannya penuh loh. Jadi mami tahu banget ini apa namanya ilmu parenting ya, bahwa orang tua itu tidak memaksakan kehendaknya harus seperti apa anaknya. Saya guru soalnya. Oh, I see, pantesan mami. Tapi bener loh. Jadi anak tiga ya, anak tiga. Ini belajarnya anak kedua. Jadi kedua, si kakak udah kuliah di Yogyakarta, semester 6. Oke, lagi skripsi ya. Lagi skripsi dan kebetulan kita dapat bonus di tahun 2018. Itu yang ganteng yang masih 5 tahun. Oh, jadi punya adik lagi jauh ya bedanya ya. Oke, ya jadi anak tiga ya. Oke, kita balik lagi. Raja, boleh dipegang mikrofonnya? Ya. Raja tuh senang musik gara-gara apa? Padahal umur hidup kamu tahunya kan melihat papi berkutat sebagai pengacara atau kuasa hukum dari banyak orang-orang top. Dalam kasusnya juga besar-besar. Seperti apa? Kalau misalnya dari musik itu sebenarnya awal-awalnya dari video dari musik kalau
les piano. Oh, les piano klasik. Iya. Terus dengerin lagu-lagu dari mana juga, Beatles. Jadi emang dari kecil udah kenal sama musik. Terus di sekolah juga banyak teman yang hobi musik dari kelas 7 udah mulai ngeband, sampai sekarang juga masih banyak tampil, banyak bikin lagu ya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi memang sudah difasilitasi sama Mami. Nanti kalau jawab boleh lihat ke depan aja ya, walaupun saya bertanya dari sisi kanan ke kamera. Ini nanti kamu akan mungkin jalan kita agak mirip-mirip juga dengan ada di sini ada Om Badai, Om Arifia itu juga keyboardis ya. Kalau Om Anji gitaris ya, atau semua alat musik ya? Dancer, boleh juga nanti kalau perlu dancer untuk lagunya ya, hubungi Om Anji. Oke, Om 3 tahun udah belajar piano klasik, lalu saya juga dengar kamu tuh sebenarnya menguasai semua instrumen musik, ya betul. Nah, mau tahu nih, ini lagu berapa yang kamu ciptakan yang sampai akhirnya jadi single perdana? Katanya kamu bikin lagu udah banyak, pasti bukan hanya Feels Like Forever dong. Kalau bikin lagu sebenarnya udah lama, dari kelas SD kelas 5 itu udah mulai sendiri piano. Tapi kalau mendengar lagu dari awal sampai akhir di Klarin, ini kamu baru ke 6 kali dari 2020 pas pandemi terus di rumah iseng-iseng bikin lagu, terus ya ini matang jadi di selesai. Oke, jadi kamu seriusin intens membuat lagu hikmah dari pandemi. Oh, oke. Siapa yang memilih ini? Feels Like Forever. Apakah Om Kosan Romi, arranger dan juga produser musiknya? Awalnya kalau misalnya lagu-lagunya itu sebenarnya demo-demonya itu ada banyak, ada 4 atau lebih mungkin. Terus yang dipilih buat di launch itu yang ini. Soalnya mungkin lebih matang, lebih catchy, terus lebih cocok sama market. Oh, ini udah pintar ya ngomongnya Mami. Tepuk tangan dulu dong untuk Raja. Masih kelas 3 SMA, bentar lagi aku masuk SMA ya? Sudah 17, sudah skripsi ya? Udah punya pacar? Belum. Woi, dicatat ya, masih jomblo nih. Oke, kita panggil Om Kosan Romi. Hadirin Om Kosan. Tepuk tangan dulu dong, ini adalah produser lagu perdana Raja sekaligus jadi arranger. Tapi katanya dengar-dengar sih Om Kosan tuh rajin banget diskusi sama Raja ya untuk aransemen musik. Ada yang Iya. disampaikan? Halo, selamat sore semua teman-teman media. Apa yang mau sampaikan ya? Raja, tugasku mudah waktu memproduksi Raja itu. Kita tinggal ngurang-ngurangin. Ibaratnya tuh Raja tuh memang benar dia bisa semua instrumen musik. Dia punya imajinasi untuk berkarya tuh luar biasa sih. Kalau aku lihat. Jadi bukan karena bapaknya mamanya ya, bukan. Nggak, memang dia luar biasa. Jadi kalau kayak biasanya kalau aku produce tuh, oke ya begini, oke nih sip gitu. Kalau dia enggak, 4-5 kali revisi. Oh gini, udah clear semua, udah beres. Oh besok aku masuk lagi ya gini ya. Jadi itu jarang terjadi tuh, jarang terjadi. Jadi musikalitasnya udah oke banget ya? On the way oke. Jadi makanya aku bilang tinggal ngurang-ngurangin. Tugasku tuh mudah. Kan yang paling repot kalau rekaman kan ada orang mau rekaman tapi kapasitasnya atau kemampuannya buat rekaman tuh kurang. Ya. Nah kalau ini aku tugasnya tinggal ngurang-ngurangin. Raja ini kurangin gitu. Jadi memudahkan pekerjaan saya. Oke, Ya. termasuk soal memilih genre musiknya. Kalau tadi saya dengar ngobrol sebelum acara dengan Raja, ini sebenarnya lagunya tadinya tidak gimana Raja, boleh cerita? Tadi draft pertama awalnya tuh lagunya tuh pengennya ngerok. Pengennya ngerok, cocok Iya. dong dengan Kosan. Gini, dia apa ya, pengetahuan musiknya sih lumayan luas sih, banyak. Dia kasih tahu, bahkan ada lagu-lagu atau band yang aku nggak tahu dia tahu. Jadi aku juga jadi banyak nambah pengetahuan juga gitu. Dia kasih ini keren om, ini keren om gitu. Nah, dari apa yang dia ceritakan itu, apa yang dia ungkapkan itu, aku rangkum. Nah, jadilah musiknya Raja ini. Nanti kita dengerin. Ya. Ini bisa dibilang kolaborasi dari generasi Z, Raja dan juga generasi X ya. Ada yang kita nggak tahu, musisi mereka tahu gitu kan? Iya, ya kan karena memang kalau aku sebagai produser yang paling susah itu kan satu tuh yang paling susah. Bagaimana kita mempertahankan
artis atau seniman yang lagi kita produce agar dia tetap menjadi dirinya sendiri. Nah itu tuh, nah itu tugas lu, menjaga itu. Jadi aku cuma kiper aja. Jadi ini semua ya hasta karyanya Raja. Iya. Aku kiperin aja apa yang dia memang kemampuannya dia. Yes. Gitu. Yes. Kamu tahu nggak hasta karya kosakata? Hasta kata kita banget ya TMK ya. Prakarya, hasta karya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, thank you. Terima kasih juga loh buat aksi datang, ada Prof Agus, ada Brother Anji, ada apa Badai, ada Bang Vicky, ya, ada Teteh Rika Ruslan, ada Ari Bias, ada Mas Angga, ada istrinya Profesor Agus, dan ada istri sahabat kita almarhum Abah Baron juga hadir, dan semua rekan media. Terima kasih. Terima kasih. Iya, ada Teh Febi ya. Apa kabar Teh? Ini udah korum pengurus inti apa aksi Sudah memenuhi quorum. dari ketua sekjen umat. Yes, luar biasa. Takdir Tuhan, kamu punya single perdana peluncurannya dihadiri oleh orang-orang legend semua ya. Boleh kamu berdiri? Gitu loh. Berdiri sayang. Ada gestur. Ya, kamera. Action. Luar biasa. Undang mereka susah banget. Ya, Mas Angga. Undang Badai juga susah banget mau nyanyi. Oke, kita akan lihat dulu video klipnya, boleh ya Bang Minola, Kak Eti, kita mau lihat dulu supaya nanti kita ada bahan pembicaraan juga buat teman-teman apa yang bisa dielaborasi. Setelah memutarkan video klip single perdana Feels Like Forever punya Raja, kita akan buka Q&A session. Ngasih kesempatan di video ini. Oke, konsepnya apa Bang? Ini storyboardnya dilihat dari judul dan liriknya Feels Like Forever, ini mau menceritakan seperti apa dari sang penyanyi? Sebenarnya ini konsepnya kita buru-buru ya Mbak, tapi dengan bantuan Raja juga, dengan idealis Raja yang dia itu banyak nggak mau videonya itu pakai gimbal, harus still semua, terus dia mau nuansa vintage. Dan kenapa dia milih Surabaya mungkin ditanyakan di sini kepada Raja. Ada mungkin story di balik itu aja ya. Nah loh, ada hati yang tertinggal di Surabaya. Iya, terus untuk videonya sendiri lagunya itu kalau menurut Raja itu gimana ya? Bisa dibayangkan berbeda-beda sisi. Nah, di sini kita visualkan videonya itu si Raja suka sama satu cewek, tapi ceweknya nggak ada chemistry ke Raja, tapi Rajanya santai aja. Kalau kamu nggak mau ya udah nggak apa, itu aja intinya. Oke, betul. Oh gitu ceritanya, benar. Di musik ini ya? Oh, oke, siapa tuh cewek? Sekarang nyanyi ceweknya jadi nyesel deh. Oke, thank you ya Mas ya. Terima kasih. Boleh, silakan. Oke, oh gitu cerita lagu ini. Ayo Bapak aja cerita. Kalau misalnya dari sisi cerita lagunya, sebenarnya liriknya itu bukan nggak ada artinya, tapi nggak ada meaningnya. Jadi lagunya itu sebenarnya cuma fokus ke beat, ke rhythm, melodinya. Soalnya kadang-kadang kan musik nggak harus ada inti atau meaning yang intelektualnya kan. Kadang-kadang buat kita aja, buat gue aja nggak cukup kalau musiknya. Teknika oke loh ya jawabannya ya. Saya dari tadi amazing loh dengan jawaban kamu. Oke. Kita masih template berpikir, tapi kalau ternyata kamu sudah kemana-mana benar, tetap nggak terjawab pertanyaan saya. Saya debat capres ya. Tetap tidak menjawab pertanyaan saya. Ini cerita ada based on true story-nya liriknya? Enggak. Ya, tidak lagi sambung lagi dia tanya-tanya. Ada enggak benar enggak? Iya. Mungkin cerita teman enggak ya? Enggak ada. Banyak lah, kita senang ada chemistry ya. Koreksi kalau salah. Biasa pencipta lagu gitu, ini based on true story? Enggak, padahal iya, banyak juga yang kayak gitu. Coba yang pencipta lagu di aksi itu di sana. Gitu, biar nggak ketahuan sinyal-sinyal dari kanan kiri depan belakang gitu. Kalau based on true story berarti Anji, Badai, Ari Bias itu kehidupan asmaranya oke banget dong ya.
Lagu cintanya oke banget Salis. Oke, ya menarik sekali karena jawabannya cerdas, kita beyond expectation gitu ya. Kamu cerdas benar ya. Gak mau jadi pengacara ya? Ini masih belum dong, belum masuk SMA. Siapa tahu masuk. Saya sebenarnya mau lanjut kuliah di UNER atau di Maluku. Oh, tetap ya. Oh, tenang Pak. Jadi mahasiswa yang pro agus. Oke. Jadi setelah kakak kamu juga mau ngikutin jejak ya. Oke. Q&A session saya buka, silakan teman-teman wartawan, jangan saya saja yang asik ngobrol. Ada Ramil, ada mikrofon satu lagi. Boleh kita distribusikan? Jadi sedikit orang ini. Oke, ini banyak yang bertanya Bang Minoa. Kita mulai dari sisi sebelah sini dulu ya. Saya putarkan mikrofonnya. Ya, selamat sore semua. Raja, Bang Minola, dan Bang Kosan. Sorry, saya Ari, akurat gini, Raja ini kan perwakilan dari Gen Z ya, ini. Kalau menurut kamu sendiri, apa sih selera musik Gen Z sekarang yang menurut kamu jadi hype sekarang gitu? Dikaitkan dengan lagu kamu ini, apakah bisa nanti nempel ke teman-teman Gen Z gitu? Karena kalau saya lihat dari video klipnya tadi, kamu kayaknya nyantai, cool gitu ya kan, nggak terlalu banyak impresi wajahnya itu juga kayak cool. Apakah itu ciri-ciri dari Gen Z zaman sekarang gitu? Bisa dielaborasi nggak tentang itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Om Mary. Silakan dijawab aja. Kalau misalnya Gen Z, kalau misalnya ditanya selera musik atau art, itu pasti yang namanya di era modern lebih luas. Soalnya kan kita udah banyak pakai sosial media, udah dari internet kan kita juga bisa explore seni-seni yang dari mungkin sebelum kita lahir sampai sekarang. Terus kalau misalnya dari riset, kalau misalnya musik video itu cuma lebih ke karakter sendiri sih, itu nggak ada hubungan gerak sama nge-represent Gen Z itu seni-seninya kayak gimana. Tapi kalau dari bidang seninya ya pasti luas dibanding dulu, nggak ada era-era yang spesifik. Sudah terjawab Om Mary? Good answer. Next question from, kita manggilnya Tulang ya. Tulang itu. Oke, selamat sore, saya Edo dari Rumania. Sukses projecting. Bang Minola, sama Kosan. Nah, kalau saya melihat sih sebetulnya industri musik ini ke Indonesia sudah kehabisan bakat-bakat baru ini. Dengan munculnya Raja King ini menandakan Indonesia industri khususnya musik itu terus berkembang. Saya lebih concern sih begini ya. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang sederhana, tapi kadang-kadang suka dilupakan, terutama untuk para penyanyi, apalagi solois, yakni masalah fashion style begini. Jadi dengan suara bagus, lagu yang aduhai, tapi tidak juga dibarengi dengan gaya berpakaian sesuai dengan usianya. Soalnya kalau saya lihat nih stylenya mirip-mirip kayak yang di sebelahnya gitu, kayak papahnya gitu. Tapi ini menjadi sangat penting, terutama mungkin nanti di pihak manajemen untuk memperhatikan fashion style yang memang sesuai usianya dia. Baik itu nanti perform di atas panggung yang besar, kecil, maupun dalam keseharian. Karena ini menyiratkan sebuah karakter kamu dengan usia yang sangat muda, apalagi maupun di awal di single perdana ini nanti menjadi sebuah pertarungan. Cuma itu aja sebetulnya. Jadi bagaimana kamu menemukan karakter untuk dirimu tidak hanya pada suara, tapi juga gaya berpakaian kamu. Lebih ke style. Ya, cuma itu aja. Terima kasih Tulang Edo, tepuk tangan dulu dong untuk pertanyaannya. Itu titipan pertanyaan
dari Ivan Gunawan ya. Gak apa-apa. Tapi kalau alter kayak gini anak muda juga banyak loh, Om Edo. Masa sih? Enggak, tapi kalau alter ini gak apa-apa. Tapi Om Edo punya selera yang lain. Enggak, tadi kan nggak apa-apa. Oh. Terus kalau kayak ini kan, kalau lihat dari karakter videonya memang publik ya, vintage dengan gaya seperti itu gitu ya. Tapi next harusnya juga kamu menemukan karakter kamu sendiri, tapi lebih kepada penggalian. Jadi ketika kita melihat Raja ini ada sesuatu yang unik. Signaturenya, oh iya. Boleh di. Oke, coba itu. Aku sih pribadi setuju yang udah dibahas kalau misalnya namanya public figure dari musik, dari film, itu pasti semua aspek-aspeknya itu pasti diperhatiin juga. Nggak cuma film mereka atau musik mereka, tapi juga image, image tampilan, fashion, itu semuanya pasti penting juga. Terus ya itu sih setuju benar. Fashionnya juga harus reflect musik sama seni yang kita buat juga. Oke. Ya, paling nggak brand image-nya udah dimulai dari sekarang. Ya. Kamu nyaman tapi kayak pakai baju seperti ini kamu nyaman ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih pulang Edo pertanyaannya. Next, penanya ketiga ada di mana mikrofon? Boleh silakan dipegang Mas, silakan. Selamat sore, saya Trisno dari Indonesia Daily. Pertanyaan yang baik, Mas Kosan kenapa mau jadi produser ini? Alasannya apa? Kekuatan lagu atau karena Bang Minolanya gitu? Kan khawatirnya ini aksi di sini karena Bang Minola gitu, bukan karena gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, Mas Trisno, makasih banyak. Jadi gini, puji Tuhan saya itu sebagai produser udah mulai dari tahun 2008 ya. Jadi tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi. Raja salah satu ikon anak muda yang menurut saya bisa jadi perwakilan Gen Z. Ya, kebetulan kok titisan itu ada dari anaknya Bang Minola. Dan Raja memang saya kenal dengan Raja ini melalui ayahnya Bang Minola, dan gak segampang itu juga saya pikir oke Bang, aku ambil, aku mau enggak. Bang Minola kirimkan beberapa lagu dan aku bilang aku minta juga lagu yang lain. Terus akhirnya Raja tukeran nomor sama aku, Raja kasih lagunya, aku pilih. Jadi bukan berdasarkan karena Bang Minolanya pribadi ya, tapi ini selalu about bisnis, bukan masalah aku kenal baik dengan Bang Minola, aku kenal dengan teman-teman, bukan masalah itu. Ya, di industri musik ini nggak ada yang mau konyol, keluarin uang promosi, uang produksi sebanyak-banyaknya atau sebagaimana, terus tiba-tiba konyol aja gitu, nggak bisa gitu juga gitu. Aku rasa di dunia showbiz itu penting banget kan. Nah, karena sebagai produser musik tentu aku pasti memilih artis atau penyanyi yang akan aku produksi itu aku pasti penuh dengan selektif gitu. Nah itu tadi dari awal, kembali lagi ke Rajanya nanti. Nah, Raja ini kalau dibilang kreatif memang aku harus mengakui ya, dia kreatif. Tinggal konsisten apa enggak setelah ini. Nah itu yang paling pentingnya gitu. Jadi sudah terjawab ya, bukan karena Bang Minola, tetapi karena memang Raja memang potensi untuk kita ajak untuk masuk ke industri musik, kira-kira gitu. Thank you. Saya nambahin dikit ya. Jadi nggak ada intervensi sama sekali. Ya, saya nggak ada intervensi sama sekali karena dia suka musik, saya nggak paham musik, tentu saya bawa dia ke teman-teman yang ngerti musik. Jadi awalnya dia saya pertemukan dengan Rika dan Mas Angga ngobrol dengan timnya. Dari situ berkembang terus, kemudian ya ketemu dengan Kosan. Nah, dan kenapa akhirnya kita eksekusi itu juga ada sejarahnya, karena kita beberapa waktu yang lalu itu ketemu sama Vicky di Surabaya. Nah, Vicky bilang, Bang nggak boleh dibatasi. Kalau anak-anak mau situ bakatnya ya, ayo dong support. Karena kalau nggak ada omongan-omongan itu, saya berpikir ini jangan di musik lah, maunya di fakultas hukum aja yang anaknya begitu ya. Nah, tapi dari masukan itu kita berpikir ya nggak apa-apa, biarlah dia menjadi dirinya sendiri, dan akhirnya kita hanya mempertemukan orang-orang yang paham musik. Kalau saya nggak paham musik,
ngerti tapi nggak terlalu paham musik. Saya kira seperti itu. Bang Minola, seringkali penyanyi-penyanyi baru itu bermasalah di promosi, semangat di jumpa preskon, tapi berikutnya mereka menahan promosinya. Gimana untuk Ananda gitu loh, jor-joran atau setelah ini kelar gitu aja? Terima kasih. Ya, jadi kalau masalah promosi itu kembali lagi saya nggak paham. Ya saya serahkan kepada Kosan sebagai produsernya, bagaimana teknik marketing saya terserah nggak paham. Tapi kalau ditanya tadi misalnya Kos menangani satu perkara gimana, saya paham. Tapi kalau musik promosi saya nggak paham. Jadi memang saya mengikuti aja bagaimana yang memang paling tepat ya. Karena kadang-kadang ada juga orang yang promosi jor-joran nggak naik juga lagunya. Ada yang santai-santai aja naik. Jadi memang pasar itu market itu susah sekali ditebak. Ya. Jadi kita hanya memulai sesuatu fundament dengan baik. Selanjutnya kita serahkan kepada pasar dan tentu diserahkan kepada bagaimana berkat Tuhan kepada anak ini kan itu yang kira-kira saya pikir seperti itu. Ya. Ya. Bang Kosan mau ditambahkan soal ini kan lagu masih dalam bentuk digital ya. Bagaimana skema promosi? Kalau untuk skema promosi tentu aku rasa yang promosi di Indonesia ini ya itu aja. Kita tentunya ada promo radio itu udah pasti. Kebetulan hari ini juga memang pemutaran serentak di seluruh radio dan juga ada juga kita belas juga. Tentunya karena Raja adalah generasi Z ya kita bilang, dan zaman sekarang juga kan udah promo digital. Nah itu yang harus kita jalankan, itu yang saya bilang harus konsisten. Nah itu kembali lagi yang dibilang sama Bang Minola, promo itu bukan masalah besar kecilnya. Saya rasa pakar-pakar di depan ini saya rasa udah jago-jagoan ya dari aksi, banyak yang melakukan hal yang sama gitu. Promosi itu perkara konsisten gitu, itu aja. Jadi bukan uang besar, uang kecil, atau promo besar, promo kecil. Itu tadi dibilang ada yang nggak promo tiba-tiba memang udah rezekinya gimana gitu. Ada yang promo dia udah nggak tahu lagi kita nyebutnya, tapi juga nggak jadi apa-apa, ada juga. Yang penting kita konsisten, kita jalanin promosi-promosi yang ada sekarang, kita ikutin, follow the track aja alurnya. Tapi memang jujur aja, Raja ini lagunya bahasa Inggris kan ya, lagunya bahasa Inggris dan itu punya pasar tersendiri, Jadi di industri musik kita ini kan kita punya 270 juta manusia nih, ya nggak mungkin semua rata suka dangdut, suka rock, suka pop, suka musik daerah kan nggak juga. Ada juga yang memang mereka penggemar lagu-lagu yang memang berbahasa Inggris atau apa ya. Saya selalu berpikir gini, saya selalu bilang ke Raja, ayo Raja kita mulai yuk. Thinking like indie, action like major, itu aja. Aku selalu bilang kayak gitu ke Raja. Intinya adalah jangan pernah patah semangat, terus berjalan, terus ngalir, karena Raja juga masih panjang ya di industri musik ini dengan segala macam cita-citanya. Itu aja. Yang penting kita support apa yang akan kita lakukan, harus kita jalankan. Ya, jadi thinking like indie level, tapi action like major level, luar biasa. Cuan, ya kan ya? Amin. Kenapa sih lagu kamu perdana bahasa Inggris kira-kira? Emang dari kecil kan dengerin lagu-lagu barat, ya kan, terus di lingkungan sekolah juga pergaulannya banyak pakai bahasa Inggris, jadi kalau namanya express myself pasti lebih nyamannya pakai bahasa Inggris. Ya. Dan bukan tabu lagi kalau sekarang musisi anak muda sekarang punya lagu atau single berbahasa Inggris secara Kosan ya. Kamu bisa bahasa Karo? Iya. Wow, bisa. Ya. Bisa bahasa kamu melawannya tapi bisa ya? Oh, oke. Kita mau minta komentar sama penonton komposer dulu boleh ya? Luar biasa. Terika dulu tadi namanya disebut, boleh diaksenin lah ya. Ada Terika, Om Ari, nanti di Profesor Agus nanti diputarkan mikrofonnya. Silakan. Terika. Saya berdiri deh soalnya pendek. Selamat buat Raja King ya. Teman-teman, saya memang pertama kali yang diperkenalkan oleh Bang Minola tentang Raja King. Waktu itu saya bilang ke Bang Minola, memang
bakat itu kan lahir dari Tuhan ya, dan kita tugasnya hanya mensupport. Kalau tadi pertanyaannya banyak hal, anak-anak sekarang kebetulan saya kan mengajar vokal, jadi saya masih punya murid yang umurnya 10, 14, 12 tahun. Mereka tuh luar biasa loh. Jadi kalau saya ngajar pun saya selalu tanya apa yang didengerin musiknya, dan ternyata nggak semuanya dengerin musik yang populer di TV dan di radio loh. Jadi mereka punya pilihan sendiri, begitupun dengan Raja King. Jadi saatnya sekarang anak-anak sekarang biarkan menentukan pilihan dan mencari jalannya untuk bermusik. Jadi pertama saya dengar Raja King, kayaknya semua setuju ya, dia ini seperti tampan sekali mukanya,